Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pendekatan konseling Trait and Factor. Sebelum kami masuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Marcelin, Arinda Nuraziza, Rema Destiana, Muhammad Rashid, dan Mahmuda Zizia Malik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang materi kami. Silahkan disimak ya. 1. Latar belakang. Pendekatan Trait and Factor disebut juga pendekatan direktif. Pendekatan ini bersifat rasional, logis, dan intelektual. Beberapa tokoh utama yang biasanya diasosiasikan dengan teori sifat dan faktor adalah Walter Bingham John, Darley Donaldson, Peterson, dan A.G. Williamson. Tetapi yang paling menonjol dan terkenal adalah Williamson, karena pandangan dan konsepnya telah banyak dipublikasikan dalam berbagai artikel dalam jurnal dan buku-buku. Teori Trait and Factor sering juga disebut sebagai konseling yang berpusat pada konselor. Teori ini telah berkembang secara dinamis yang pada mulanya berupa pendekatan konseling vokasional, kemudian berkembang ke dalam lingkup yang lebih luas yang tidak hanya segi vokasional, akan tetapi mencakup aspek perkembangan secara keseluruhan. 2. Konsep dasar. Williamson menyebut filsafatnya personalisme, ialah bahwa manusia merupakan seorang individu yang unik yang sebagian besar dapat mempengaruhi dan menguasai baik pembawaan maupun lingkungan. Pendekatan ini berpandangan bahwa konseling sebenarnya pendidikan, counseling as education, dan perkembangan manusia serta kepribadiannya ditentukan oleh faktor pembawaan maupun lingkungan. Pada setiap manusia ada sifat-sifat yang umum yang secara manusiawi terdapat pada semua manusia. Di samping itu ada pula sifat-sifat khas terdapat pada seseorang, sifat yang unik. Hal ini terjadi karena pembawaan dan lingkungan yang berbeda-beda bagi setiap orang. Menurut pendekatan konseling Trait and Factor, kepribadian merupakan suatu sistem sifat dan faktor yang saling berkaitan satu sama lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamennya. Williamson mencatat bahwa landasan konsep konseling modern adalah terletak dalam asumsi individualitas yang unik dari setiap anak, dan identifikasi keunikan tersebut dengan menggunakan pengukuran objekal sebagai lawan dan teknik perkiraan subjektif. Williamson mempunyai pandangan tentang manusia sebagai berikut. A. Manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik dan buruk. B. Diri manusia hanya akan berkembang di dalam masyarakat, dan pada hakikatnya manusia tak dapat hidup sepenuhnya di luar masyarakat. C. Yang dimaksud dengan kebaikan yang ingin dicapai manusia adalah arete, yaitu konsep kecemerlangan di dalam semua aspek perkembangan manusia. D. Manusia ingin mencapai kehidupan yang baik. Sebenarnya pencaharian serta usaha ke arah itu pun sudah menunjukkan dan merupakan kehidupan yang baik. Hakikat alam semesta tergantung kepada hubungan manusia dengan jagat raya itu. Asumsi tingkah laku bermasalah. Perilaku yang didasarkan pada cara berpikir yang irasional dengan ciri-ciri A. Tidak dapat dibuktikan, B. Menimbulkan perasaan tidak enak, dan C. Menghalangi individu untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang efektif. Tujuan konseling. Tujuan utama pendekatan konseling Trait and Factor atau pendekatan direktif adalah membantu klien mengganti tingkah laku emosional dan impulsif dengan tingkah laku yang rasional. Konseling adalah untuk membantu perkembangan kesempurnaan berbagai aspek kehidupan manusia. Tugas konseling Trait and Factor adalah membantu individu dalam memperoleh kemajuan, memahami dan mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam kaitannya dengan perubahan, kemajuan, tujuan-tujuan hidup, dan karir. Konseling dilaksanakan dengan membantu individu atau memperbaiki kekurangan, ketidakmampuan, dan keterbatasan, dan membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian. Dalam hubungan konseling, individu mampu untuk menghadapi, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Prosedur konseling 5. Prosedur konseling. Williamson menyatakan bahwa kerja konselor trifaktor meliputi 6 langkah, yaitu yang pertama analisis, yang kedua sintesis, yang ketiga diagnosis, yang keempat prognosis, yang kelima konseling, dan yang terakhir tindak lanjut.
Yang pertama, langkah analisis. Memahami keadaan klien dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber dan teknik serta alat yang diperlukan dengan memadai. Sebelum konseling dilakukan, konselor bersama klien mengumpulkan informasi-informasi dan data yang relevan dan dapat dipercaya untuk mengerti tentang diri klien. Informasi dan data yang dikumpulkan adalah berkenaan dengan kecerdasan, bakat minat, motif, sikap, kesehatan jasmani, kehidupan emosional, dan sifat atau ciri-ciri lain yang memperlancar atau menghambat penyesuaian diri yang sehat. Yang B, langkah sintesis merupakan langkah untuk merangkum dan mengatur data dari hasil analisis sehingga terlihat kelemahan, kekuatan-kekuatan, serta kesanggupannya untuk menyesuaikan diri maupun kesanggupannya untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, langkah diagnosis. Diagnosis adalah pengertian atau interpretasi yang berasal dari informasi, penilaian, dan biasanya diterjemahkan dalam bentuk tipe-tipe sistem klasifikasi. Jadi, diagnosis adalah uraian-uraian dari kondisi seseorang dan bukan penilaian tentang diri seseorang. Diagnosis merupakan langkah pertama dalam konseling dan hendaknya dapat menemukan ketepatan dan pola yang menuju kepada permasalahan, sebab-sebabnya, serta sifat-sifat klien yang berarti dan relevan yang berpengaruh kepada proses penyesuaian diri. Diagnosis adalah langkah perumusan masalah beserta latar belakang penyebab yang dihadapi oleh klien. Diagnosis adalah suatu proses penyimpulan yang relatif logis, berbeda dengan proses analisis yang bersifat deskriptif. Dalam membuat diagnosis, seorang konselor harus mengamati tanda-tanda gejala, mendengarkan keluhan, dan mencari gangguan fungsi yang ada. Untuk mendiagnosis secara tepat, konselor harus secara bijak menunda pengambilan keputusan awal sehingga ada waktu untuk menilai sebanyak mungkin faktor-faktor yang ada dalam kehidupan klien. Penilaian klinis dan yang sehat dan pengambilan keputusan yang baik memerlukan waktu dan perenungan. Dalam membuat diagnosis, konselor harus mempertimbangkan konseptualisasi alternatif dari perilaku, termasuk arti perkembangan yang berkelanjutan. Yang keempat, langkah prognosis. Langkah meramalkan akibat yang mungkin timbul dari masalah itu dan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dapat dipilih, atau dengan kata lain, prognosis adalah langkah mengenai alternatif bantuan yang dapat atau mungkin diberikan kepada klien sesuai dengan masalah yang dihadapi sebagaimana ditemukan dalam langkah diagnosis. Kemungkinan jenis bantuan ditetapkan bersama dengan klien untuk memperoleh penyelesaian diri dan meramalkan perkembangan masalah yang akan datang. Bila hasil diagnosis sudah diketahui, maka sekaligus prognosisnya juga tampak. Misalnya, diagnosa yang menyatakan bahwa kecerdasan rendah, maka akan terjalin dengan prognosis yang berumusan terlalu rendah untuk pekerjaan sekolah yang terlalu sukar. Baik diagnosis maupun prognosis harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh klien. Diagnosis berkenaan dengan masalah yang lalu dan sekarang, sedangkan prognosis berkenaan dengan masa depan, maka merupakan suatu prediksi. Yang kelima, langkah konseling. Langkah ini merupakan pelaksanaan pemberian bantuan treatment kepada klien yang dalam memecahkan masalahnya. Konseling merupakan hubungan membantu klien untuk menemukan sumber diri sendiri maupun sumber lembaga, dan masyarakat membantu klien mencapai perkembangan optimal sesuai dengan kemampuannya.
Tujuan konseling adalah membantu klien dan merumuskan pertanyaan tentang dirinya sendiri. Konseling adalah usaha membantu individu untuk mempersiapkan dirinya mengatasi situasi-situasi penyesuaian sebelum ia menjadi terlibat dalam self-conflict dan penilaian-penilaian yang memerlukan terapi yang mendalam dan klik usaha-usaha yang dilakukan dalam konseling. Meliputi yang pertama, menciptakan hubungan baik antar konselor dan klien. Yang kedua, menafsirkan data yang telah ada. Yang ketiga, memberikan pengarahan, informasi, serta merencanakan kegiatan yang dilakukan bersama klien. Yang keempat, membantu klien dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan bersama. Dan yang terakhir, membantu klien menggunakan hasil yang telah dicapainya untuk memotivasi usaha selanjutnya. Yang terakhir, langkah tindak lanjut. Langkah ini merupakan suatu langkah menemukan keefektifan dari konseling yang telah diberikan kepada klien. Dalam langkah ini, konselor akan nilai atau mengetahui yang pertama, apakah klien melaksanakan rencana yang telah disusun bersama. Yang kedua, apakah pelaksanaan itu berhasil? Yang ketiga, bila tidak berhasil, maka apa yang perlu dilakukan untuk merubah rencana atau memperbaiki rencana? Keempat, apakah klien timbul masalah baru? Dalam langkah ini, konselor membantu klien dalam menghadapi masalah baru dengan mengingatkan kepada masalah sumber sehingga menjadi keberhasilan konseling. 6. Teknik konseling. Di dalam proses konseling, tidak ada teknik tertentu yang dapat digunakan untuk konseling kepada seluruh siswa di sekolah, dan arah keragaman konseling bersifat individual. Teknik konseling harus disesuaikan dengan individualitas klien dan tidak dapat menghindari kenyataan bahwa setiap masalah menuntut fleksibilitas dan keragaman konseling. Teknik konseling bersifat khusus bagi individu dan masalahnya. Setiap teknik hanya dapat digunakan bagi masalah dan individu secara khusus. Teknik konseling yang baik hendaknya disesuaikan dengan sifat-sifat kepribadian klien dan sifat masalah yang sedang ditangani. Teknik-teknik konseling yang digunakan dalam konseling direktif yaitu yang pertama, mendukung atau tidak dari hasil diagnosis, melaksanakan rencana yaitu menetapkan pilihan atau keputusan, merujuk kepada petugas lain atau referral to other personnel works. Jika konselor merasa tidak mampu menangani masalah konseling, maka konselor harus merujuk konseling kepada petugas lain yang lebih kompeten untuk membantu klien. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peranan konselor. Konselor berperan sebagai master edukator yang membantu individu mengatasi masalah-masalah dengan sumber intelektual yang disadari. Konselor menyediakan pengetahuan dan pengalaman yang khusus sebagai bantuan menuju pemilihan yang rasional. Jadi, peranan konselor adalah memberitahukan, memberi informasi, mengarahkan. Karena itu, pendekatan ini disebut kognitif rasional atau disebut juga sebagai pendekatan direktif. Kemudian, hubungan konseling. Dalam pendekatan threat and factor atau pendekatan direktif, Williamson pada tahun 1972 menekankan pentingnya human relationship dalam konseling untuk membantu individu dalam mengembangkan kemanusiaan sepenuhnya. Menurut Williamson, hubungan konseling merupakan hubungan akrab, sangat bersifat pribadi dari hubungan tatap muka. Kemudian, konselor bukan hanya membantu individu mengembangkan individualitas apa saja yang sesuai dengan potensinya, tetapi konselor harus mempengaruhi klien berkembang ke satu arah yang terbaik baginya. Konselor memang tidak menetapkan, tetapi hanya cara yang baik. Karena itu, pendekatan ini disebut konseling direktif. Bentuk-bentuk konseling. Yang pertama, persuasif. Dalam konseling persuasif, konselor berusaha menekan dengan kekuatan ketegangan-ketegangan klien.
Yang kedua ada rasional. Dalam konseling rasional, penanganannya didasarkan pada hipotesa bahwa penyimpangan emosi itu dikarenakan proses berpikir yang salah. Yang ketiga ada sugesti. Teknik ini membutuhkan konselor yang berwibawa. Yang keempat, dorongan dan paksaan. Konselor akan menggunakan cara memberikan dorongan dan memaksakan sesuatu kepada klien. Bila klien mempunyai sifat menggantungkan diri dan tidak dapat bergairah hidup tanpa adanya dorongan dan paksaan. Konseling ini tepat juga bila klien lari dari kenyataan dan bersifat ragu-ragu. Dan yang terakhir, yang kelima ada nasihat. Konselor menggunakan nasihat dengan cara aktif, yaitu memberi fakta-fakta kepada klien. Konselor dianggap sebagai orang yang otoriter dan klien dianggap sebagai orang yang patuh. Kekuatan dan keterbatasan. A. Kekuatan, yang dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pendekatan ini menerapkan pendekatan ilmiah kepada konseling. Pada awalnya, pandangan threat and factor merupakan suatu proses terhadap praktek-praktek konseling oleh orang-orang yang tidak terlatih dan tidak ilmiah. Yang kedua, penekanan pada penggunaan data tes objektif, membawa kepada upaya perbaikan dalam pengembangan tes dan penggunaannya, serta perbaikan dalam pengumpulan dan penggunaan data lingkungan. Yang ketiga, penekanan yang diberikan pada diagnosis mengandung makna sebagai suatu perhatian terhadap masalah dan sumbernya, dan mengarah kepada upaya mengkreasikan teknik-teknik untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, yang keempat, penekanan kepada aspek kognitif. B. Keterbatasan, yaitu ada 5 contoh. Yang pertama ada pandangannya dikembangkan dalam situasi pendidikan dan kliennya dibatasi, terutama kepada siswa-siswa yang memiliki keragaman derajat, kemantapan, dan tanggung jawab sendiri. Yang kedua, pandangannya terlalu menekankan kepada pengendalian konselor, dan hasil yang dicapai pada diri klien lebih banyak tergantung kepada keunggulan konselor dalam mengarahkan dan membatasi konseling. Yang ketiga, banyak meminimalkan atau mengabaikan aspek afektif konseling yang justru seharusnya menjadi kepedulian utama psikoterapis. Yang keempat, terlalu banyak pertimbangan yang ditekankan pada data objektif. Penggunaan dan keyakinan yang berlebihan terhadap data ini kurang tepat karena keterbatasan reliabilitas, validitas, dan kelengkapan alat dan datanya. Dan yang kelima, suatu dilema bagi konselor karena ia harus mendorong dan meyakinkan konseling mewujudkan kemampuannya, tetapi ia harus melakukannya tanpa persuasi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih semua.